Nah, jadi Nabi SAW sudah menjelaskan di dalam hadisnya, kullu bani Adam, berarti apa? Semua manusia. Siapa itu manusia? Ustadz, manusia apa jin? Ustadz, manusia apa jin? Nah, jadi selain Nabi itu nggak ada yang maksum. Semuanya bisa terjerumus ke dalam dosa. Ya kan? Berarti kita semuanya pendosa. Kata Nabi SAW, kita semua pendosa. Dan dosa itu adalah bagian dari takdir Allah apa tidak? Allah yang menakdirkan. Jadi jangan khawatir. Kita punya Allah, zat yang maha rahim, yang maha pengasih. Jadi jangan kalian pikir bahwasanya amal kita yang baik ini akan masukkan kita dalam surga, menguntungkan Allah Ta'ala, sama sekali tidak. Dan jangan sampai kalian berpikir bahwasanya kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah mengurangi kemuliaan Allah sehingga menjadi sebab kita itu masuk neraka. Enggak, sama sekali juga tidak. Allah enggak perlu kepada amal kita, enggak perlu. Tapi Allah Ta'ala itu ingin tahu kepada kita bagaimana kepatuhan kita kepada Allah. Itu aja. Nah, sehingga cukup kita ini termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in. Jadi sebaik-baik orang yang mendosa. Jadi semua orang itu pasti ada dosa yang dilakukannya. Jadikan diri kita itu bukan yang tidak berdosa, jadikan pendosa yang terbaik. Siapa pendosa yang terbaik? Pendosa yang terbaik itu adalah yang setelah berdosa dia bertaubat. Itu saja. Nah, sementara taubat kita diterima atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kok semua katanya Sayyidina Umar Mohdor bin Abdurrahman As-Segaf, kata beliau, kalau seumpama aku tahu bahwasanya tasbih yang saya lakukan, saya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, diterima oleh Allah Ta'ala, aku akan jamu seluruh penduduk Tarim selama 3 hari 3 malam dengan bur dan laham. Jadi dengan dengan makanan yang terbaik, yang termahal, yaitu harisa. Jadi bur sama daging dicampur. Nah, itu adalah makan yang paling enak itu. Seumpama aku tahu. Jadi artinya nggak ada yang tahu kita. Nggak ada yang tahu. Nah, tapi tanda-tanda itu ada. Nah, tanda-tanda itu adalah harapan. Ya, semua ada tandanya. Di dunia ini semua ada tandanya. Ustadz laki apa perempuan? Tandanya apa? Kalian tahu kan? Ustadz pakai imamah, ya kan? Apalagi Ustadz dipanggil Ustadz bukan Ustazah. Nah, kan ada tandanya. Jadi semua ada tandanya. Begitu pula taubat itu diterima atau tidak diterima itu ada tandanya. Tandanya apa? Setiap kali dia itu ingat dosa itu dia menyesal. Nah, dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Nah, berarti dan keadaan setelah dia bertobat lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Itu berarti taubatnya diterima. Jadi harapan yang bisa kita lakukan. Tapi jangan pernah merasa pede, jangan. Karena jangan tertipu. Allah Ta'ala itu sebaik-baik makar. Pelaku makar itu sebaik-baik pelaku makar. Allah, bisa jadi kamu tertipu. Allah yang nipu kalian. Jadi jangan merasa baik, kemudian kamu merasa bahwa kebaikan kamu itu memastikan kamu harus masuk surga. Enggak ada yang harus. Itu terserah Allah. Kata Nabi SAW, seumpama seseorang dari mulai lahir sampai dia mau meninggal, kerjaannya selalu maksiat. Lalu pernah Allah berkehendak orang ini masuk dalam surga, di akhir umurnya dia akan berbuat kebaikan, melakukan satu kebaikan saja, lalu menjadi sebab dia masuk surga. Dan ada satu orang, dari mulai hidup sampai dia meninggal, mau meninggal, semuanya isinya ibadah semuanya, nggak ada maksiat. Tapi Allah berkehendak ini orang ahli neraka. Maka di akhir umurnya dia akan berbuat satu kesalahan, satu kemaksiatan, menjadi sebab akhirnya dia selama-lamanya dalam neraka. Kalau Allah berkehendak, yang mudah saja. Jadi artinya Allah Ta'ala la yahummuhu, ya, perkara maksiat kita ataupun ibadah kita, enggak. Cuma Allah Ta'ala ingin kepada kita semuanya itu patuh kepada perintahnya. Patuh kita kepada Allah Ta'ala itu jadi sebab kebahagiaan kita. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, enggak melakukan maksiat, semua kewajibannya dilaksanakan, itu orang yang paling sukses, itu orang yang paling beruntung. Nah, itu saja disampaikan Allah Ta'ala. Taat dengan apa? Taat, semua perintahnya laksanakan, semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya dijauhi, itu saja. Faham? Nah, selebihnya jangan kita merasa bahwa saya sudah banyak amal, saya berhak untuk mendapatkan rahmatmu, enggak. Itu urusan Allah. Urusan kita bagaimana caranya kita tampak kepada Allah, kita ini patuh kepada perintahnya. Tahu ada Allah yang mengatur kita, tahu ada Allah yang harus kita takzimkan, sehingga kalimat yang paling banyak kita ucapkan setiap harinya adalah Allahu
akbar. Supaya tahu, kalau kita masih melihat dunia lebih besar, jodoh lebih besar, orang tua lebih besar, HP lebih besar, kita belum masuk ke dalam kategori tersebut. Tapi kalau sudah kita sesuai dengan pengingatan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah harus yang paling diperhatikan, Allah yang harus dicari ridhonya, Allah yang harus paling dipikirkan, paling diperhatikan, paling yang gak enak, bukan sama orang, sama Allah. Kalau sudah seperti itu berarti kita termasuk kategori tersebut, dan semoga kita termasuk kategori itu insya Allah.